Ibu hebat semuanya. Oke, selamat. Ya, yang pastinya masih semangat ya Bapak Ibu semua, dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap masih sama-sama bisa belajar, sama-sama bisa mencari ilmu dan berbagi bersama untuk proses pembelajaran kita di kelas dan bersama peserta didik kita agar tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran serta pembelajaran yang kita berikan dan kita laksanakan bisa bermakna. Amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua. Oke. Ya, Bapak Ibu semua, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Namun materi yang kemarin dan hari ini pastinya semuanya ada keterkaitannya. Dan untuk materi hari ini kita akan membahas terkait dengan yang pertama Google Classroom, Google Meet, kemudian apa saja fitur-fitur yang bisa digunakan dari beberapa fitur yang akan dijelaskan seperti itu. Oke, siapakah yang share screen ini, Bu Eka? Oke, mungkin terpencet. Oke, baik. Bapak Ibu mohon izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah. Sudah, Pak. Oke, mohon bersabar karena share screen-nya akan segera dimuat ya. Jadi yang pertama seperti yang dikatakan Bu Eka tadi bahwa dalam proses pembelajaran seperti pada pembelajaran daring kemarin bahwa kita bisa menggunakan fitur terkait Google Classroom di dalam proses pembelajaran kita. Nah, namun ketika pembelajaran juga dilakukan dengan secara tatap muka, Google Classroom ini juga bisa digunakan untuk membantu kita dalam proses pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin saya ulang karena saya ulang share screen ya. Pastinya, mungkin sembari menunggu screen-nya muncul, mungkin urun pendapat Bapak Ibu silakan ditulis di kolom chat-nya siapa dari SD mana, guru apa yang sudah sangat familiar atau sudah menggunakan Google Classroom ini. Boleh Bapak Ibu? Boleh ditulis di kolom chat-nya Bapak Ibu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu siapa yang sudah menggunakan Google Classroom dalam proses pembelajaran di kelas. Oke, pastinya sudah banyak ya Bapak Ibu. Nah, hari ini kita akan membahas, mungkin saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu yang mungkin belum sangat familiar, belum pernah menggunakan terkait Google Classroom, kemudian berbagi informasi ataupun berbagi cerita terkait dengan apa saja fitur-fitur yang bisa kita gunakan dalam Google Classroom ini. Jadi, yang pertama kita akan bahas apa sih Google Classroom. Nah, Google Classroom itu adalah fitur yang membantu pendidik atau guru dalam memudahkan melaksanakan proses pembelajaran, kemudian membuat suatu tugas, mengirimkan tugas, mengolah nilai, kemudian mengumpulkan tugas dan memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Nah, kelebihan dari Google Classroom untuk belajar.id yaitu yang pertama adalah fitur penilaian, kemudian halaman kelasnya, bank komentar, kemudian video call atau Google Meet yang langsung terintegrasi terhadap Google Classroom-nya.
Kemudian kapasitasnya besar ya Bapak Ibu, yang pasti dalam satu kelas itu bisa menampung 20 guru, bisa join atau bergabung di dalam kelas yang sama, kemudian 1.000 orang peserta atau 1.000 siswa-siswi gitu. Nah, kemudian penugasan juga dapat diimport dari Google Form, kemudian dapat digunakan fitur cek plagiarism. Jadi kita bisa melihat apakah siswa-siswi kita itu tugasnya itu sama, menyalin dengan temannya atau menyalin dengan Google atau share Google dan seterusnya seperti itu. Nah, itu boleh Bapak Ibu nanti kita cobakan. Selanjutnya adalah yang pertama untuk memulai daripada Google Classroom pastinya sama seperti fitur yang lain, kita akan mengklik di titik 9 yang kemarin yang ada di sebelah akun Gmail belajar.id, akun belajar.id Bapak Ibu semua. Ada titik 9, kemudian kita pilih Google Classroom Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah kita klik Google Classroom, kita bisa membuat suatu kelas ataupun mengikuti atau bergabung terhadap kelas yang sudah dibuat seperti itu. Nah, ketika kita sebagai guru, kita bisa membuat kelas yang baru, dan ketika kita menjadi siswa, kita bisa mengikuti atau bergabung terhadap kelas yang sudah dibuat oleh guru kita seperti itu. Nah, mungkin ini sekilas-sekilas saja Bapak Ibu, nanti kita akan kulik-kuliknya atau explore-nya langsung praktek ya Bapak Ibu. Nah, ini ada demonya bagaimana kita akan bergabung kepada kelas yang sudah dibuat. Kemudian bagaimana mencari ataupun membuat suatu kelas ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk Classroom kita akan bergabung di kelas itu. Kita klik tombol tambah. Kemudian kita akan gabung di kelas itu menggunakan kode kelas. Nah, kode kelas ini yang bisa melihatnya adalah guru atau yang membuat daripada kelas tersebut. Nah, nantinya akan dimasukkan kode kelas ini dan akan bergabung kepada kelas yang sudah dibuat seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu guru yang akan membuat kelas atau yang membuat kelas yang akan kita bagikan kepada siswa kita, caranya sama saja di bawah gabung ke kelas tadi yang kita sudah praktekkan atau kita sudah jelaskan bahwa di bawahnya ada yang buat kelas. Nah, buat kelas ini untuk membuat kelas dari Bapak Ibu yang ingin membuat kelas yang baru seperti itu. Nah, ini kode kelasnya ya Bapak Ibu, contohnya ya, sebagai contoh nih kode kelasnya. Nah, bisa dilihat dari pengaturan, kemudian kita bisa langsung lihat kelasnya apa, kemudian kode kelasnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa settingan ataupun beberapa pengaturan yang bisa Bapak Ibu nanti explore sendiri ya Bapak Ibu. Ini seperti apa? Kemudian secara umumnya ini adalah pengaturan aktif nonaktifkan kelas. Kemudian kode kelas dalam link yang sudah masuk untuk mengundang seseorang gabung di dalam kelas kita. Kemudian pengaturan terhadap area forum terkait dengan hak siswa. Hak siswa itu apakah dapat memposting atau memberikan komentar dan seterusnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, seperti yang saya katakan tadi, bahwa di Google Classroom ini sudah terintegrasi dengan Google Meet. Google Meet itu adalah teleconference atau video call yang bisa kita lakukan langsung terintegrasi dengan Google Classroom-nya. Jadi ketika kita membuat kelas, kita ingin mengadakan suatu pertemuan ataupun rapat ataupun apapun, itu bisa langsung kita buat di Google Classroom-nya, terintegrasi ya Bapak Ibu. Kemudian ini adalah pengaturan penilaiannya yang bisa Bapak Ibu explore nantinya, seperti itu. Kemudian bagaimana caranya memberikan tugas ataupun membuat suatu penilaian di dalam Google Classroom. Nah, yang pertama ketika untuk membuat tugas, Bapak Ibu boleh klik yang ada tanda tambahnya ini atau tanda tambah buat. Kemudian di sini ada keterangan juga, di bawahnya ada fitur-fitur lain, icon yang lain, yaitu tugas, tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan. Yang ini memiliki fungsi ataupun kegunaan masing-masing ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan saja dengan apa yang akan kita lakukan pada kelas kita seperti itu.
Selanjutnya ini untuk menambahkan materi topik, judul topik kita seperti apa kalau untuk membuat tugasnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita lihat ketika kita mau mengklik tugas, kita akan membuat tugas itu seperti apa. Misalnya judulnya apa, misalnya latihan perpangkatan, akar dan logaritma misalnya ya Bapak Ibu. Kemudian petunjuknya, buatlah isilah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan baik dan benar sesuai dengan aturan atau kaidah-kaidah matematika yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya misal. Jadi kita bisa tambahkan, nah hebatnya di Google Classroom ini kita bisa melampirkan atau menambahkan berbagai macam fitur yang ada seperti tugas kita misalnya dalam bentuk dokumen, dalam bentuk slide, dalam bentuk spreadsheet, gambar, Google Form, dan seterusnya. Jadi ini sangat terintegrasi ya Bapak Ibu dengan fitur-fitur lainnya yang kemarin sudah dijelaskan atau yang akan nanti dijelaskan oleh Bapak Ibu trainer yang lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya untuk penilaian pun ini Bapak Ibu bisa kita setting ya atau kita atur bagaimana mau kita. Nah, untuk nilainya atau poinnya bisa skala 10, 100 dan seterusnya. Kemudian ada waktu tenggangnya. Ketika seperti Bapak Ibu mengirimkan tugasnya ada waktu misalnya seminggu, 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Kemudian yang tidak kalah penting untuk Google Classroom, bagaimana caranya menambahkan guru ataupun siswa. Yang pertama, kita klik anggota di kelas yang sudah kita buat ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa dia sebagai guru, kita undang sebagai siswa. Misalnya nih, saya guru matematika di sekolah. Mungkin ada guru lain yang mau masuk ke kelas kita, sama-sama kita berkolaborasi. Jadi bisa kita masukkan guru di dalam ruang kelas kita, seperti itu. Selanjutnya untuk menambahkan materi juga bisa kita masukkan langsung secara otomatis dari misalnya file, kemudian dari link atau kemudian dari Google Drive yang sudah kita buat atau dari link YouTube Bapak Ibu. Ini sangat mempermudahkan kita semua dalam proses pembelajaran. Nah, kalau misalnya kita maksudnya kita tidak repot-repot lagi untuk membuat kolom sendiri ataupun informasi sendiri, semuanya sudah jadi satu dalam kolom tugas ini. Nah, misalnya kita membutuhkan tugas terkait dengan materi segitiga dan segi 4. Nah, kita tinggal cari link YouTube mana yang memang sesuai atau memang cocok untuk materi kita, seperti itu. Jadi kita tinggal masukkan saja di sini, kita klik saja, tinggal kita tuliskan perintah-perintahnya. Oke, lanjut. Nah, ini juga yang sangat uniknya atau sangat kerennya untuk Google Classroom. Jadi tugas yang sudah kita buat itu bisa kita salin ya Bapak Ibu. Jadi misalnya kita ngajar nih di kelas, ada kelas A, B, C, misal 7A, 7B sampai 7E. Jadi bisa kita salin tugas yang ini kita kirimkan juga di kelas yang lain seperti itu. Tinggal kita atur aja settingnya itu untuk tanggal berapa ditugaskan, dijadwalkan sampai kapan seperti itu. Nah, untuk melakukan penilaian ketika tugas sudah diberikan dan siswa-siswi kita sudah mengerjakan atau menyerahkan jawabannya, kita bisa mengeceknya melalui fitur ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita bisa melakukan penilaian secara langsung seperti itu. Jadi kita bisa lihat ini 0 diserahkan, 0 diberikan, 1 dinilai seperti itu. Jadi kita bisa melihat mengecek secara secara langsung di dalam kelas Google Classroom ini. Kemudian yang selanjutnya adalah kita akan mengekspor nilai yang sudah dibuat untuk penilaian kita. Jadi kita tidak perlu ngerekap satu-satu. Misalnya seperti kita kalau ngerjain pada kertas gitu ya Bapak Ibu, kita harus mindahi satu-satu. Kalau misalnya di Google Classroom ini kita bisa ekspor. Nah, sebagaimana Bapak Ibu bisa mengatur sedemikian rupa sehingga di di settingan daripada kelas yang Bapak Ibu buat itu akan mempermudahkan Bapak Ibu dalam menerima atau menghasilkan suatu tugas ataupun penilaian seperti itu. Nah, ini salah satu contohnya ya Bapak Ibu, bisa langsung masuk ke spreadsheet. Nah, spreadsheet ini juga nanti akan dijelaskan oleh
trainer yang selanjutnya seperti itu. Nah, mungkin sebelum lanjut ke Google Meet, saya akan sedikit melihatkan ke Bapak Ibu untuk Google Classroom-nya. Oke, yang pastinya Bapak Ibu sudah sangat familiar ya. Nanti kita akan praktek di grup aja. Kalau misalnya waktunya mencukupi, kita akan buat kelas. Kemudian Bapak Ibu silakan bergabung dan nanti bisa kita lanjutkan seperti diskusi tugas dan seterusnya juga melalui grup ini. Nah, oke, kita mulai ya ini Bapak Ibu. Ini ada fitur titik 9 yang saya katakan tadi. Nah, ini ada fitur-fiturnya yang kali ini kita akan masuk ke Google Classroom seperti itu. Nah, tinggal kita klik saja, nantinya akan keluar begini seperti ini ya Bapak Ibu penampilannya. Jadi ini ada beberapa kelas yang sudah saya buat atau saya ikuti ya Bapak Ibu. Misalnya ini ya, kelas 8A SMPN 8 Tanjung Jabung Timur. Kemudian kalau kita mau membuat kelas, tinggal klik saja tambah di sini. Tinggal kita pilih kita misalnya mau gabung ke kelas. Misalnya ya, saya klik gabung ke kelas. Misalnya kita sudah punya nih, misalnya grup di sekolah, kelas di sekolah terkait dengan pelatihan apa atau tugas apa seperti itu. Jadi tinggal kita masukkan di sini kode kelasnya yang seperti apa kayak gitu. Jadi tinggal kita masukkan ketik copy paste saja ke gabung kelas ini. Nah, untuk membuat kelas, tinggal kita klik saja buat kelas nih Bapak Ibu. Misalnya ya, kita demokan misalnya buat kelas, misalnya pelatihan GWE Tanjab Timur 2022 misalnya. Kemudian misalnya ini kelas A, boleh. Kemudian mata pelajarannya GWE misal. Atau kita mau buat apa terserah Bapak Ibu, ruangnya seperti apa. Nantinya kita akan membuat mengetahui kodenya itu dari kita misalnya salah satunya klik ini ya Bapak Ibu. Misalnya ini adalah kelas saya ya Bapak Ibu, kelas saya di kelas 7A SMP Negeri 8. Nah, di sini ada kodenya Bapak Ibu yang bisa kita bagikan kepada siswa-siswi kita nih di setting ya tadi Bapak Ibu. Kemudian kita klik saja, kemudian kita pilih kodenya, kita bagikan ke siswa kita ketika kita mau mengundang ataupun meminta siswa kita untuk gabung di kelas ini seperti itu. Kemudian di dalam kelas ini juga yang seperti saya jelaskan tadi, ini ada tugas kelas. Nah, di tugas kelas ini bisa kita buat seperti yang saya jelaskan tadi sesuai dengan kebutuhan. Mau itu tugas kuis, pertanyaan, materi, ataupun topik yang akan Bapak Ibu berikan kepada siswa-siswi kita gitu. Kemudian anggota ini untuk menambahkan anggota ataupun guru boleh. Kemudian ini nilai ketika tugas tugas siswa-siswi kita sudah terkumpulkan bisa kita olah lebih lanjut seperti itu. Nah, bagaimana cara menggunakan lebih praktisnya? Bapak Ibu bisa mengatur settingnya sebagaimana Bapak Ibu mau atau sedemikian rupa agar Bapak Ibu bisa bahasanya jejak digitalnya tidak akan hilang ini karena bisa melihat tugas-tugas siswa kita yang kemarin seperti itu tanpa kita harus membawanya kemana-mana ya Bapak Ibu. Nah di sini ada misalnya nih kita ngikutin beberapa kelas nih, kita melihat tugasnya apa saja di kelas yang mana yang belum kita kerjakan atau yang sesuai dengan deadline-nya seperti itu. Nah, mungkin untuk Google Classroom saya cukupkan. Bapak Ibu bisa mengeksplor ya. Kalau sudah masuk ke dalam fiturnya, pastinya Bapak Ibu sangat penasaran untuk melihat, mengulik-ulik apa saja yang bisa dilakukan di Google Classroom. Yang pastinya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa masuk, kemudian menambahkan anggota, membuat tugas, dan lain sebagainya. Kemudian kita akan lanjutkan ya Bapak Ibu ke materi selanjutnya terkait Google Meet yang nantinya akan terintegrasi dengan Google Classroom ini.
Nah, Google Meet ini juga sangat familiar ya untuk Bapak Ibu untuk video call atau telekonferensi terkait dengan mau itu pertemuan, mau itu rapat maupun pembelajaran. Nah, ini bisa kita gunakan. Misalnya nih dalam suatu sekolah PAUD ataupun TK akan mengadakan suatu kegiatan, kemudian Bapak Ibu tidak ada kesempatan karena rumahnya sangat-sangat jauh, jadi bisa menggunakan Google Meet ini untuk melakukan rapat atau koordinasi ya Bapak Ibu. Nah, ini salah satu keunggulannya yang saya rasakan adalah di sini ada banyak sekali fiturnya untuk kita sangat interaktif terhadap peserta. Jadi jadi Google Meet ini dikemas bisa berkolaborasi dengan peserta didik kita atau peserta rapat kita gitu. Nah, caranya untuk membuka Google Meet kita juga bisa klik di titik 9 itu, kemudian kita klik Google Meet atau kita masukkan alamat ini https meet.google.com. Kemudian kita tinggal pilih saja Bapak Ibu mau rapat baru, kemudian rapat instan dan seterusnya. Ini ada 3 ya modelnya Bapak Ibu. Ada mulai rapat untuk nanti, kemudian mulai rapat instan, kemudian jadwalkan di Google Calendar seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah untuk setelan pada Google Meet ya. Setelan pada Google Meet ini yang bisa kita lakukan adalah jika contohnya ya Bapak Ibu di setelan ini bisa kita atur sebagaimana maunya kita. Ada beberapa fiturnya ya Bapak Ibu. Nah, contohnya ini misalnya audio, pengaturan audio, kemudian pengaturan video ataupun kontrol penyelenggara. Nah, kita atur sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan kita pada saat meeting ataupun rapat ataupun pertemuan ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya untuk fitur mikrofon ini juga sama ya seperti yang kita gunakan di Zoom ini. Nah, mikrofon bisa diaktif atau nonaktif, kemudian fitur kameranya juga, kemudian raise hand-nya juga, kemudian pesannya juga, bagaimana kita bisa mengirim pesan atau chat di dalam Google Meet ini. Kemudian kita bisa merubah tata letaknya Bapak Ibu. Kita bisa merubah bagaimana tata letak daripada peserta di dalam room meet kita seperti itu. Kemudian ini ada beberapa opsinya ataupun pilihannya untuk tata letak di Google Meeting. Yang pertama adalah otomatis, kemudian bersusun, kemudian sorotan, kemudian bisa gambar utama yang ditampilkan adalah pembicara aktif seperti itu. Jadi bisa kita sesuaikan. Jadi tidak bercampur ya Bapak Ibu, misalnya ini siapa sih yang ngomong, ini giliran siapa, seperti itu. Jadi bisa kita fokus kepada yang berbicara atau yang memberikan informasi tersebut. Nah, selanjutnya untuk berbagi layar atau kalau di Zoom ini juga namanya share screen ya Bapak Ibu. Nah, ini juga kalau di Google Meet ini terbagi jadi 3 ya Bapak Ibu, bisa seluruh layar Anda, kemudian jendela, kemudian tab. Jadi tidak semuanya. Jadi bisa kita pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita seperti itu. Nah, kemudian memasang pin, pastinya Bapak Ibu sudah familiar juga ya, apalagi yang sering membuat suatu event ataupun pelatihan ataupun meeting di Zoom ataupun di Google Meet ini. Nah, yang belum pin ataupun membisukan audio ini pastinya berguna untuk siapa saja yang menjadi sorotan atau siapa saja yang akan kita bisukan dalam pertemuan itu. Jadi ini berguna ya Bapak Ibu karena ketika pertemuan itu ada 400 orang, 500 orang, jadi bingung nih mana siapa sih yang ngomong, siapa sih yang sibuk. Jadi bisa kita bisukan atau kita unmute seperti itu. Nah, ini ada caranya ya Bapak Ibu, nanti kita akan praktek langsung. Jadi langsung kita demokan aja Bapak Ibu. Nah, nanti ketika di sesi pertanyaan kita bisa diskusi ataupun ketika tidak di dalam pertemuan ini bisa juga kita sama-sama mengeksplor Google Meet atau Google Classroom atau fitur-fitur yang lainnya untuk proses pembelajaran, kemudian proses yang memudahkan kita dalam kegiatan sehari-hari ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu. Ini kita masuk ke Google Meet.
seperti yang saya katakan tadi bahwa Google Meet ini bisa kita gunakan misalnya nih rapat baru, kemudian kita bisa membuat rapatnya untuk nanti, kemudian mulai rapat untuk instan dan seterusnya. Nah, ini contohnya kita buat langsung ya Bapak Ibu. Apakah masih terlihat share screen saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Halo Bapak Ibu. Masih, Pak. Oke, siap. Siap. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu, ini saya sudah membuka fitur dari Google Meet-nya. Nah, di sini saya bisa menambahkan orang secara otomatis, kemudian saya juga bisa mengundangnya melalui email, kemudian saya bisa membagikan linknya kepada peserta yang akan mengikuti Meet kita atau meeting kita, seperti itu. Nah, selanjutnya seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam Google Meet ini ada beberapa fiturnya yang saya jelaskan tadi. Contohnya ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada mikrofon, kemudian kamera, kemudian raise hand, kemudian berbagi layar atau share screen. Nah, yang banyaknya ada di sini ya Bapak Ibu nih. Ada ubah letak, tata letak, layar penuh, kemudian ada setelan dan seterusnya. Kemudian ada kolom chat dan seterusnya. Nah, yang paling istimewa terkhusus saya adalah guru matematika ya Bapak Ibu, dan mungkin ini sangat solusi terbaik ketika kita memang pengen menggunakan pembelajaran Meet ini ketika tidak memungkinkan, walaupun sekarang sudah bisa tatap muka ya Bapak Ibu, misalnya mau tambahan belajar segala macam, kita bisa diskusi dengan peserta didik kita atau peserta meeting kita dengan menggunakan papan tulis virtual atau yang sering kita sebut itu adalah Jamboard. Ya, Bapak Ibu mungkin sering mendengar itu ya istilah Jamboard itu. Jadi misalnya contoh kita memulai Jamboardnya ini menggunakan misalnya pilih dari Drive atau bisa membuat papan tulis papan tulis yang baru seperti itu. Nah, misalnya ya Bapak Ibu, misalnya nih ya kita buat papan tulis Jamboardnya atau papan tulis virtualnya seperti ini. Jadi kita bisa sama-sama berkolaborasi dengan siswa kita. Kita misalnya langsung menjelaskan, misalnya matematika ya Bapak Ibu, misalnya 4 pangkat 3 dikali 6 pangkat 2. Jadi langsung bisa kita tulis di dalam Zoom kita. Misalnya 4 pangkat 3 adalah 4 kali 4 dan seterusnya. Seperti itu. Jadi bisa langsung kita tulis. Atau kita mau membuat yang baru Bapak Ibu. Misalnya nih ya, kita mau memberikan pertanyaan yang siswa kita langsung bisa mengerjakan di dalam papan tulis virtual ini. Misalnya nih ya Bapak Ibu, misalnya akar 16 dikali Nggak kelihatan, 3. Pak. Oh, nggak kelihatan ya? Ya, papan tulisnya nggak kelihatan. Nggak ada, Saya Pak. stop screen. Oke. Oke, baik, saya ulang lagi. Oke, apakah kelihatan Bapak Ibu? Iya, kelihatan, Pak. Sudah. Oke, baik. Misalnya ini ya Bapak Ibu, misalnya soal pertama akar 16 dikali 3 pangkat 4. Nah, misalnya kita jelaskan nih kepada peserta didik kita, langsung kita jelaskan, atau kita mau langsung bertanya. Dan peserta didik kita juga bisa menuliskan jawabannya secara langsung di dalam Jamboard ataupun papan tulis virtual ini ya Bapak Ibu, dengan cara kita bagikan. Nah, bagikan ini kita sesuaikan nih kebutuhan kita dengan siswa kita. Misalnya siswa kita bisa sebagai editor, kemudian atau melihat saja seperti itu. Nah, nantinya kita bisa berkolaborasi dan ini bisa kita explore dengan menambahkan gambar. Misal contoh misalnya pelajaran biologi nih yang ada gambar jantung, kemudian siswa kita suruh menyebutkan bagian-bagian daripada jantung tersebut, atau misalnya pelajaran kimia ataupun fisika, ya. Gimana kalau peserta kita ajak kolaborasi dengan Jamboard ini Pak Momo? Oke, boleh. Jadi saya bagikan ya Bu Eka, ya, masih Bapak ada Ibu, waktunya. nanti Bapak Ibu bisa ikut mencoret-coret. Silakan, nanti kasih petunjuk yang keynote itu loh. Oke, boleh saya coba.
bagikan Nanti ya. Bapak Ibu bisa menuliskan kesan Bapak Ibu selama ikut pelatihan ini ya Bapak Ibu. Bisa pakai HP, Bu Eka? Bisa Bapak, bisa. Silakan. Oke. Jangan lupa anyone with link, Pak Momo. Yes, Bu Eka. Oke, sepertinya sangat banyak sekali yang sudah saya buka, Bu Eka. Iya. Aduh. Jadi Bapak Ibu seperti yang dikatakan Pak Momo tadi bahwa Jamboard ini sangat interaktif sekali. Bapak Ibu bisa mengajak siswa Bapak Ibu sama-sama menulis di papan virtual. Jadi kan kalau kita di sekolah tuh anak-anak siapa yang mau maju ke depan menulis. Nah, kalau di sini kita bisa sama-sama mencoret. Di kelas pun kita bisa sama-sama pakai ya Pak Trimo ya. Ya, sama-sama. Jadi bisa langsung kita tahu mana yang memang anak-anaknya aktif atau tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa Oke, coba. boleh dicoba Bapak Ibu, kita klik link yang sudah saya kirim di Google Chat. Silakan Bapak Ibu. Harus diinstal dulu ya, Bu Eka? Oh iya, kalau pakai HP iya. Oh Bapak. iya. Kalau pakai Kalau handphone pakai laptop iya. bisa langsung nih Bapak Ibu. Akses ditolak. Minta akses. Dia minta akses, Pak Mo. Oh, Oke, saya ulang Bapak Ibu. Saya ulang Oke. yang di bawahnya Bapak Ibu. Ya. Akses ditolak. Masih minta. Bisa. Yang Harus di install bawahnya. Jamboard dulu ya, Bu Eka? Pak Momo? Iya. Iya, Pak Mail. Suara Pak Mail. Iya, halo Pak Mai. Oke, sudah bisa masuk. Oke, sudah bisa masuk. Kalau pakai handphone memang harus diinstal dulu Pak Mail. Kalau misalnya laptop bisa kita langsung sama-sama berkolaborasi seperti itu. Bisa kirim linknya ke chat WA, ke WA grup Pak. Bisa kirim linknya. Oke, boleh. Ya, minta tolong Boleh dibantu, Bundo atau Ibu Bundo. Puja. Ya. Kami nyimak aja dulu, Mo. Nggak bisa. Oke, boleh Bu Preni. Ya, siap. Nanti setelah pelatihan ini atau setelah workshop ini kita bisa mengulik-ngulik lagi yang maksudnya yang kebutuhan kita yang seperti apa gitu. Yang pastinya ini sangat membuat kita lebih efisien dan efektif ya Bu Eka pastinya. Iya, betul sekali. Oke, kita coba deh coba. Bu, kalau udah bisa Ya. ini bisa dicoba langsung di kelasnya besok di tahun ajaran baru nih. Iya, betul sekali. Oke, banyak ini Bu Eka yang sudah mencoret-coret, Masya Iya, Allah. keren. Itu Pak Momo ajarin itu yang pakai sticky note itu loh. Ya, kita Itu mau Pak di grup. Kita soalnya sudah pakai handphone, jadi saya tunggu dikirim di linknya di WA grup supaya bisa masuk. Oke, siap. Ini ada banyak layarnya ya Bapak Ibu. Iya. Kita boleh pakai sticky note yang ini, kita bisa klik ini. Ini ada, boleh kita klik Bapak Ibu, kita boleh tuliskan ini kalau kita mau ngetik ya Bu Eka ya. Ngetik misalnya nih dalam suatu pelatihan ataupun dalam suatu pembelajaran misalnya kita silakan anak-anak semua silakan ketikkan apa yang kalian ketahui tentang misalnya pengertian sel. Kemudian jadi siswa kita bisa langsung sama-sama menyampaikan pendapatnya. Kalau misalnya mungkin langsung di di mute satu-satu atau ditunjuk satu-satu pastinya lama. Jadi kalau misalnya dengan menggunakan stick note atau Jamboard ini, siswa bisa berkolaborasi sama-sama seperti itu. Jadi mungkin yang pakai stick note ya Bapak Ibu, boleh dicoba ini yang stick note yang seperti saya kursus saya ini bisa kita klik misalnya tentang perasaan hari ini ya. Misalnya saya bahagia hari ini misal, kemudian bisa kita klik di sini, kita simpan. Ada di sini. Kemudian sukses atau kita bisa mengirimkan berbagai macam bentuk di sini ya Bapak Ibu. Atau ini ada yang menuliskan Bu Eka galau, ini siapa ya? Ada nih gambarnya, jadi bisa ketahuan nih siapa. Oke, jadi kalau misalnya mau menghapus frame bisa ya Bu Eka, langsung dihapus saja frame-nya, bisa kita lanjut ke frame selanjutnya. Kemudian kita bisa pokoknya sebagaimana kita membuat ini sesuai dengan kebutuhan dan sedemikian rupa biar kita bisa lebih mudah untuk menyampaikan materi ataupun pembelajaran kita di kelas. Nih, sepertinya Bapak Ibu nih sedang belajar apa ya Bu Eka?
Kayak anak Bu Eka dah ya. Iya, seru loh Iya, Pak tapi Supremo. seru, ya seru. Sekali Bapak Ya. Ibu. Jadi awal pembelajaran nih bisa kita untuk konsentrasi mereka. Mereka kita suruh bawa HP ya satu-satu. Anak-anak, Ibu udah kirimkan link ke grup. Coba kalian Ya. klik. Kirim apa pendapat kalian atau apa perasaan kalian hari ini misalnya kan, Ya, asesmen betul. diagnostik. Kalau di IKM itu kan Bapak Ibu kita perlu mengetahui apa sih perasaan atau profil belajar siswa kita terlebih dahulu sebelum masuk ke materi. Kita tanyakan dulu apa perasaan mereka, itu bisa kita gunakan ini. Oke. Oke, Gimana siap. Pak Sutrimo? Kita stop. Oke, kita stop saja. Stop Mungkin saja Bapak Ibu yang mau lanjut silakan ya Pak Sutrimo, masih bisa. ya boleh, masih. Oke, baik, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan masih semangat dan setelah ini bisa kita coba sambil tiduran atau sambil kolaborasi dengan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin sampai di sini untuk materi Google Classroom, Google Meet ataupun Jamboard papan tulis virtual. Mudah-mudahan sangat bermanfaat dan saya kembalikan ke Ibu Eka Novalia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu sangat menarik sekali seperti yang sudah disampaikan Pak Sutrimo. Mulailah mencoba karena langkah pertama untuk maju adalah satu langkah pertama, betul nggak sih Pak Sutrimo ya? Betul sekali. Harus ada langkah pertamanya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu kita bagaimana membuat kuis yang menarik nih. Nah, sepertinya di sini Ibu Puja udah punya satu form yang harus kita isi dan ini saya udah dapat bocorannya duluan dari Ibu Puja, itu seru sekali, unik. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi menggunakan Google Form. Dan nanti Ibu Puja akan membahas langsung bagaimana mengolah hasil dari kuis ataupun survei yang kita lakukan di Google Sheet. Kepada Ibu Puja kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Eka. Saya izin share screen dulu ya. Apa sudah kelihatan? Sudah. Kalau untuk linknya sudah saya masukkan ke link chat. Silakan Bapak Ibu coba dulu untuk buka linknya dan coba kuisnya. Santai saja ngisinya. Bisa Bapak Ibu? Iya, Bapak Ibu silakan lihat di chat kita. Pertanyaannya unik loh Bapak Ibu. Kita mau lihat nih ya Ibu Puja ya, siapa sih yang bisa tebak-tebakan yang dikasih sama Ibu Puja. Yeah. Saya sendiri loh Ibu Puja tadi salah. Karena saya nggak ngerti ya. Saya taunya hitung-hitungan, trigonometri itu saya tahu. Iya. Nanti kita tampilkan hasilnya ya Ibu Puja ya. Ya, kemudian ada juga mungkin bisa sambil ditampilkan aja pertanyaan-pertanyaannya sambil dibacakan mungkin. Oke, bentar ya. Oke. Kayaknya close aja. Oke, siap. Ini ya Bapak Ibu. Pastikan sama nih yang dikasih linknya sama. Ibu aja yang tampilan di laptop atau HP Bapak Ibu masing-masing. Silakan. Yang diisi adalah nama, email, sama ada beberapa jawaban. Misal, ini yang di dalam sini adalah 1 tambah 1 sama dengan, yo. Di dunia dan berada di situ. Itu apa, Mak? Kemudian, coba tebak, aku memiliki tubuh bersisi. Aku juga memiliki duri, tapi aku tidak pernah menyebutkan kata-kata yang tajam dan menusuk hati. Aku adalah buah yang berdaging. Keren. Siapakah aku? Iya. Siapa? Ayo. Ayo siapa yang tahu? Nanti dapat hadiahnya enggak ya, Bu Puja, bagi yang benar? Bapak Ibu jangan terlalu serius ngisinya, santai aja kata Ibu Puja. Ibu Puja ini bukan guru yang galak kok. Oke, sambil berjalan misi, sambil kita
presentasi dulu ya, kita dengarkan dulu, kita pelajari dulu materi hari ini tentang Google Form dan Google Spreadsheet. Ya. Oke. Wah, ikan teri kerinci. Bundo malah jawab ikan betok. Saya sudah jawab ikan teri, cuma lu udah pakai kerinci. Kok salah ya? Mana Pak? Kurang lengkap Pak, kurang lengkap. Speaking nih. Hurufnya juga harus benar, huruf kecil besarnya. Semangat Bapak, Anda belum beruntung. Oke. Bisa kita lanjutkan, Bu? Pak? Ya, sambilan aja Silakan, monggo Bu. Ibu Bisa, ya. Bu. Iya, oke. Nah, saya terima kasih atas waktunya. Kakak Bapak Ibu sekalian yang terhormat. Hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya akan menyajikan materi Google Form dan Google Spreadsheet. Langsung saja ya, Bapak Ibu. Pertama, kita akan bahas tentang penggunaan Google Forms. Google Forms ini sendiri merupakan layanan dari Google yang memudahkan penggunanya dalam membuat survei, kuesioner, formulir, atau semacamnya dengan basis online atau digital. Jadi, jika ada yang berharap Google Forms bisa digunakan secara offline, maaf belum bisa Bapak Ibu. Tapi kabar baiknya Google Forms ini bisa digunakan di mana saja. Pakai HP juga bisa. Seperti yang kita gunakan saat ini. Yang tadi buat kuis, pengisian absen, kegiatan kita hari ini juga. Nah, kelebihan Google Forms ini adalah ada banyak. Pertama, dapat digunakan untuk mengecek pemahaman siswa dengan survei ataupun kuis online. Terdapat berbagai pilihan respon seperti pilihan ganda, isian singkat, dan esai. Serta kelebihan-kelebihan lainnya seperti dapat menganalisis survei langsung, mendapatkan hasil secara langsung setelah hasil tersebut masuk, dan mengelola pendaftaran acara, buat jajak pendapat singkat, dan lain sebagainya. Nah, langkah awal dari penggunaan Google Formulir ini adalah dengan cara klik Drive, kemudian pilih tanda plus baru ini, lalu kemudian pilih Google Formulir. Nah, maka kita akan masuk ke dalam halaman formulir kosong Google Forms ini. Nah, tampilan Dalam belajarnya tampilan formulir Google Form, formulir kosong di Google Forms ini seperti yang ini. Nah, jadi di sini kita bisa namai formulir dengan mengklik teks formulir tanpa judul. Nah, terus kita bisa ganti sesuai yang kita mau. Kemudian kita bisa memberikan deskripsi dari form yang dibuat. Nah, toolsnya ada di sini. Google Forms ini memiliki banyak pilihan jenis pertanyaan yang otomatis ada di Google Form. Seperti jawaban singkat, paragraf, pilihan ganda, kotak centang, dan sebagainya. Nah, Google Forms ini juga hemat kertas loh, Bapak Ibu, karena siswa bisa langsung mengerjakan soal ujian secara online, jadi nggak perlu lagi seperti yang kita manual, kita print, lalu bagikan ke siswa. Nah, setelah kita dari Google Forms, nah biasanya ini akan langsung terintegrasi dengan spreadsheet, ya biasanya berhubungan. Google Sheet ini atau Google Spreadsheet adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Google untuk membuat tabel perhitungan sederhana, manipulasi data
mirip seperti Microsoft Excel dengan penyimpanan yang berbasis cloud. Artinya dia bisa online gitu. Bapak Ibu dapat menggunakan spreadsheet ini secara gratis dan berkolaborasi dengan tim Anda, misal tim panitia UAS, KKG, dan sebagainya. Jadi kalau misalnya butuhkan koreksi soal ujian, misal menggunakan Excel, harus ketemu dulu. Nah, kalau misalnya dengan spreadsheet ini enggak, kita bisa online juga untuk mengolah hasil ujian siswa. Nah, untuk mengakses spreadsheet ini, kita bisa mulai melalui Google Drive, klik menu baru, lalu pilih Google Spreadsheet. Maka kita akan masuk ke spreadsheet yang kosong. Nah, tampilannya akan seperti ini loh, Bapak Ibu. Nah, bisa dibuka, diakses melalui HP dan laptop juga. Nah, penggunaan Google Spreadsheet ini dapat digunakan untuk merekap hasil ujian. Nah, kemudian dia juga bisa digunakan secara online dan offline. Terus, ini. Bagaimana cara menghubungkan Google Form dan Google yang mengerjakan ujian melalui Google Form ini kan? Kita kan nggak perlu lagi koreksi. Nanti nilainya bisa diolah di Google Spreadsheet. Nah, saya demokan saja caranya. Saya ini Bapak Ibu. Jadi yang ini kita klik dari kuis yang sudah kita buat di Google Form, kita klik ini jawaban. Wah, banyak sekali ya, ada sekitar 189 jawaban. Kita kan nggak akan membutuhkan waktu yang lama kalau jika kita mengkoreksi dan mengolah nilainya saja. Jadi kita klik tanda tambah yang hijau ini, nanti kita pilih file spreadsheet yang mau kita jadikan tempat untuk mengolah itu. Nah, kita lihat ini ya jawabannya apa. Nah, ini hasil ujian siswa akan terlihat di file Google Spreadsheet yang telah ada. Jadi otomatis ya, nggak perlu lagi koreksi-koreksi, bukan waktu, konten satu-satu. Ini otomatis langsung ada dan menghemat waktu. Oke, demikian. Oke, cukup. Nanti sebenarnya ada lagi kelebihan-kelebihan lainnya mengenai Google Form dan Google Spreadsheet. Nah, tapi karena keterbatasan waktu, jadi cukupkan dulu. Nanti kita bakal eksplor lagi lebih mendalam tentang Google Form dan Google Spreadsheet. Nah, ibu dan bapak juga bisa mencoba secara mandiri. Terima kasih. Sekian materi dari saya. Oke, terima kasih Ibu Puja. Oke, Bapak Ibu, demikianlah materi yang disampaikan oleh Ibu Puja. Jadi, Bapak Ibu, Google Form ini adalah alat kita yang bisa kita gunakan untuk penilaian siswa nih secara online. Jadi kelebihan seperti yang disampaikan Ibu Puja tadi, bahwa kita nggak perlu lagi repot-repot harus ngoreksi satu-satu gitu. Nah, jadi ini bisa juga terintegrasi dengan Google Classroom yang disampaikan oleh Pak Momo tadi. Jadi di dalam Google Classroom itu kita attachment atau kita tempelkan ya, kita berikan di situ ada yang namanya Google Form, soal-soal yang akan kita ujikan. Itu mudah sekali, tidak perlu banyak-banyak ngoreksi. Nah, Bapak Ibu, pengalaman saya juga dan tim GMT juga bahwa
sudah digunakan ini di sekolahnya untuk ujian berbasis Android. Jadi kita buat soal di Google Form tersebut, kemudian linknya itu kita buat dalam bentuk barcode, ya. Barcode itu kita berikan saat siswa ujian, mereka menggunakan Exambro, tinggal scan. Nah, itu sangat menghemat sekali kertas nih Bapak Ibu. Ujian yang biayanya sekitar mungkin puluhan juta, misalnya 6 jutaan, singkat sekali nih Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, nanti silakan, kita ada sesi tanya jawabnya ya Bapak Ibu. Nah, demikian kita mungkin akan lanjut lagi. Bapak Ibu mungkin pernah nggak berpikir akan membuat sebuah website untuk sekolah? Kalau misalnya kita kayak buku ataupun website yang berbayar itu kan cukup mahal. Ya, perawatannya per tahun juga cukup mahal nih Bapak Ibu. Untuk sekolah kita yang mungkin belumlah kita berpikir untuk membuat website yang berbayar, Bapak Ibu, kita ada solusinya nih. Bagaimana membuat website sekolah tapi itu gratis, loh Bapak Ibu. Gratis, dan itu tersedia di Google Workspace for Education ini. Ya, untuk materinya bagaimana membuat Google Site itu, kita ada Ibu Mulyati Elvira. Beliau ini sudah mengotak-atik Google Site, ya, dan saya sudah lihat site yang dibuat oleh beliau itu sangat luar biasa. Bisa Ibu Bapak contoh nanti ya. Kepada Bundo Ea kami persilakan. Oke, terima kasih Bu Eka. Bundo cek sound, apakah sound Bundo terdengar dengan jelas? Aman Bundo, makin cantik. Alhamdulillah, ya. Terima kasih. Aman Bundo. Sayang gitu Cantik. Mande, terima kasih. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormatin Bapak Kepala Dinas yang mungkin nanti akan hadir di sini, dan Bapak Kabid GTK SMP Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Ibu Kepala Sekolah, admin dan operator sekolah, seterusnya yang Bundo banggakan, yang Bundo antusias sekali kepada Bapak Ibu guru yang telah sudi hadir di room meet kita pada siang hari ini, walaupun ngantuk-ngantuk dikit, tak apa-apa lah ya Bu ya. Di sini kita akan belajar bersama, bukan bermaksud untuk menggurui, tapi hanya sekedar berbagi aja. Oke, Bundo izin share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan iya, kita akan berbagi Google Sheet. Bunda mohon juga kepada ibu guru yang hebat dan cetar membahana, mohon mikrofonnya di-mute terlebih dahulu. Co-host juga bantu Bundo untuk mute kan, karena agak sedikit terganggu konsentrasi Bundo. Oke, mungkin layar Bundo sudah nampak ya, mungkin lagi OTW juga, saking banyaknya yang dibuka dan lain sebagainya, mungkin berat laptopnya. Nampak ya Pak Mo? Ya, nampak. No, Alhamdulillah. Yo, nih kita tunggu dia sebentar dulu. Kok lama gini ya? Iya, mungkin Bunda kasih info sedikit bahwa Google Sheet ini adalah suatu aplikasi yang dapat kita gunakan untuk membuat website. Baik itu website sekolah, website pribadi kita, atau website di kelas kita, dan tentunya ini dapat diakses dengan gratis, nggak payah bayar-bayar. Tentunya ibu-ibu seneng dong dengan yang gratis-gratis. Kita masih menunggu di Bundo, masih on proses. Belum bisa Bundo slideshow karena Bundo belum tampil semuanya. Dan mungkin kita juga sudah tahu juga bahwasanya untuk membuat website itu tidak hanya dengan Google Sheet aja, tapi banyak aplikasi-aplikasi yang lain, baik itu yang gratisan maupun yang berbayar. Tapi di sini kita akan membahas Google Sheet, dan nanti Bundo akan kasih tahu apa sih kelebihan dari Google Sheet tersebut, gitu. Akan ada kelebihannya tentunya. Apa Bundo stop dulu ya? Habis itu Bundo ulang lagi. Ini agak lelet ya.
Itu kita ulang lagi. Sambilan Bundo on the way ya. On the way lagi perjalanan nampaknya Bundo. Oke. Saya izin sebentar ya Bundo, Bapak Ibu silakan cek di emailnya. Bapak Ibu sudah saya kirimkan link untuk uji kompetensi admin, kemudian bagaimana jawabannya, kemudian ada link untuk uji kompetensi guru dan juga jawabannya beserta email trainer yang harus Bapak isi. Silakan cek emailnya. Bagi Bapak Ibu yang merasa mengisi form request tetapi tidak menerima email, silakan hubungi saya chat Japri, oke? Silakan dicek. Oke, sambilan menikmati suguhan dari Bundo, silakan. Nah, ini yang enggak Bundo senang ini pas kita lagi butuh, dia macet. Tapi mohon bersabar terlebih dahulu Bapak Ibu guru. Masih OTW dengan Bundo. Oke, pada hari ini kita akan mengenal Google Sheet. Kita akan nanti coba login dengan akun belajar, terus kita akan mengenal Google Sheet itu apa sih dan kenapa harus menggunakan Google Sheet. Dan nanti tentunya di akhir sesi kita akan mencoba untuk berkolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Bundo ulang lagi share screen. Iya, Google Sheet. Kayak Google Map gitu ya. Oh, Google Sheet bukan kayak Google Meet, tapi kayak website, kayak Blogspot misalnya, atau WordPress, atau website-website yang pernah kita kunjungin di internet. Google Site ya Bunda ya. Google Site, oh iya, lupa. Bukan Google Sheet. Yang tadi. Google Site, ya. Kalau Sheet tadi yang Ibu Puja. Kalau Sheet yang dengan Ibu Puja. Kalau Bunda Google Site. Nampaknya internet Bunda bermasalah. Iya, titik 9-nya nggak muncul ya. Iya, titik 9-nya tidak muncul. Oh iya, Bunda ada yang nanya ke saya kemarin, Bu Eka, kok di Chrome saya nggak muncul titik 9-nya. Jadi solusinya segera upgrade Chrome Bapak Ibu ya. Dia kalau Bapak Ibu tuh versi terbaru dia muncul otomatis ya Bunda ya? Iya betul sekali, dia versi terbaru muncul titik 9-nya. Terus kalau nggak ada foto Bapak Ibu di samping sini, berarti itu belum login. Kita login dulu. Apakah habisan kuota Bundo nih? Nah, itulah kalau kita menggunakan jaringan ini. Sembari menunggu, Bunda harap bersabar pemirsa. Ini kenapa kembali lagi Bunda ingatkan kenapa harus dengan akun belajar gitu. Kenapa enggak akun Gmail pribadi aja? Kenapa harus dengan akun belajar? Karena dengan akun belajar akan banyak kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan. Apa itu kelebihannya? Yang pertama kita dapat terhubung dengan aplikasi pembelajaran secara online. Salah satunya PMM kemarin yang dikasih tahu sama Bu Dona harus login menggunakan akun belajar. Yang kedua harus bisa terintegrasi dengan GWE, Google Workspace for Education. Jadi kita bisa mengakses GWE dengan akun belajar. Dan yang ketiga ini tak kalah pentingnya, tak kalah menariknya, mempunyai kapasitas penyimpanan yang unlimited. Kalau dengan itu apa namanya Gmail pribadi itu hanya 15 GB. Kalau dengan akun belajar itu tak terbatas. Wes, macam mana ini Bu Eka belum nampak juga. Bunda tolong bantu share screen aja boleh Bu Eka, Bunda kirim di WA. Oke, Pak Sutrimo mungkin boleh bantu. Boleh. Sembari saya kirim email trainer yang ke peserta ya. Ya. Oke, silakan Bunda kirim nanti langsung saya share screen. Site yang Bunda kirim di grup itu kah? Oh, enggak. Yang apa namanya? Slide presentasi Bunda belum kirim. Oke, siap. Ya, kirim aja Bunda. Sip. Banyak nih Bu Eka yang belum masuk di emailnya. Iya, benar. Mungkin yang baru mengisi saya. Oh iya, ada juga Bapak Ibu pastikan emailnya Bapak Ibu masukkan salah. Sebab barusan saya kirimkan email, ada yang email tidak dikenal gitu. Jadi nggak terkirim. Pastikan ya Bapak Ibu, silakan isi ulang deh. Isi ulang kalau seandainya Bapak Ibu nggak nerima emailnya, isi ulang lagi Bapak Ibu ya, sebentar. Isi ulang. Email guru belajar.
Iya Bapak. Email yang bisa belajar. aktif Bapak Ibu, nggak harus belajar Ya. sih. Yang aktif yang bisa saya balas ke Bapak Ibu. Sebab kalau nggak aktif nanti nggak nerima email dari saya, ya. Ya. Mungkin ada juga Bu Eka yang ketika dikirimkan email belajar.id-nya tapi belum diganti di handphonenya, masih di email itu. Jadi kan Iya, belum masuk tuh. betul. Jadi Iya. Jadi Bapak Ibu pastikan email yang Bapak cek itu adalah email yang Bapak kirim tadi di request. Jadi yang Bapak Ibu isi di email form request tadi ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu banyak sekali japriannya. Jadi mungkin saya pusing balas satu-satu. Silakan Bapak Ibu isi aja form request-nya ulang dengan email yang benar-benar aktif yang bisa untuk saya kirim ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih. Izin Bu Eka, Iya, Bapak? nggak bisa ini ulang gitu Bu Eka, harus emailnya harus baru sekali, nggak bisa 2 kali. Oke, kalau gitu saya berikan form edit aja kalau gitu ya, Bapak Ibu sebentar. Bisa diedit nanti, jadi nggak usah diisi ulang. Silakan diedit emailnya, haruslah email yang benar. Ya. Oke, siap. Silakan Bapak, sudah saya buka editingnya. Terima kasih infonya Pak. Berhubung sheet Google Slide Bundo tidak bisa dibuka juga, Bundo bisanya kirim gambar di WA Pak Mo, bisa bantu di-share ke aja. Atau dikirim share link aja Bunda, maksudnya share ke email Pak Momo biar Pak Momo buka di share with me. Iya, namanya? Google Slide Bundo masih mutar-mutar. Oh gitu. Google Slide Bundo masih mutar-mutar. Aduh, kenapa ini? Kehabisan kuota ya? Mungkin baru isi kemarin malam. Tapi Zoom-nya bisa Bunda. Iya, Zoom-nya oke. Mohon bersabar Bapak Ibu dan Bu Eka, boleh yang lain dulu sembari Bundo ngirim. Ya Bu Eka, banyak yang chat pribadi juga bagaimana caranya mengisi yang link yang guru, admin dan seterusnya Bu Eka. Jadi mungkin di dalam email perbedaannya itu, cuma yang di nama trainer ya Bu. Iya, ada di dalam email itu Pak Sutrimo saya udah kirimkan link admin. Jadi kalau Bapak Ibu admin klik yang itu. Kemudian ada di bawahnya jawaban. Nah, untuk ngisinya Bapak Ibu contek gitu. Kemudian bawahnya link untuk guru. Kalau Bapak Ibu merasa guru klik yang itu, kemudian jawabannya ada di bawah. Untuk email trainernya di bawah, paling bawah itu saya udah kasihkan ya. Trainer Bapak Ibu isikan itu. Kemudian untuk ada tadi kesalahan sedikit untuk email Pak Sutrimo ya. Pak Sutrimo yang menerima Pak Sutrimo itu S-nya itu huruf kecil. Ya, S di depannya itu huruf kecil Bapak Ibu. Mohon dipastikan email yang Bapak Ibu masukkan benar. Oke, terima kasih. Jika ada kendala lagi mohon dibantu di chat ya Pak Sutrimo, di chat. Ya. Ini lagi balas chat satu-satu Bu Eka. Boleh sembari diisi ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada pertanyaan, ada kebingungan, boleh nanti langsung didiskusikan. Jadi, sembari menunggu materi selanjutnya. Maaf Bu. Iya Bapak. Bu Eka. Iya Pak. Itu udah masuk itu di spam masuknya. Nah, iya betul sekali. Bapak Ibu, bagi yang nggak nerima emailnya di inbox ya, kotak masuk, coba cek di spam. Nah, ternyata terima kasih udah diinfokan ya Bapak. Karena saya tadi lupa mengingatkan di spam kan bisa jadi email kita itu masuk. Silakan Bapak Ibu cek di sana. Ada nanti subjeknya itu email trainer atau ada juga nanti pokoknya email dari saya Eka Novalia 91 cek di spam Bapak Ibu. Spam itu yang email, kemudian ada
klik tanda panah ke bawahnya tuh, lanjutkan ke bawah, nanti akan ada itu sampah, spam, situ banyak, nanti Bapak Ibu. Oh iya, benar Mbak Ika. Iya, alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Sebab saya rasanya udah detailkan gitu kan, emailnya itu. Google Master Trainer-nya diisi apa ya Mbak Eka? Iya, yang email trainer tadi, yang ada di email tersebut Bapak Ibu. Yang diisi yang level 1 ya Bu Eka? Iya, betul. Level 1 Bapak Ibu. Masih belum muncul titik 9 di Google Bundo, Bu Eka. Bundo klik. Kemungkinan Bundo sinyal ya Bundo ya. Bisa jadi. Atau kirim linknya bisa Bundo? Biar saya ini belum kebuka. Belum bisa terbuka. Klik aja di atas itu site.google.com. Sudah, masih juga muter-muter. Ini sudah Bundo keluar dari browser, habis itu sudah Bundo masuk lagi, masih juga tetap seperti itu. Harap bersabar pemirsa. Mungkin sembari mengisi email Pak Supremo, maaf Pak Supremo, emailnya tadi pakai huruf S ya Pak ya? Huruf S besar Pak ya? Kecil. Huruf kecil Kalau Pak ya? email kan kecil semua Ibu. Oh iya Pak ya Pak. Makasih Pak. Oke, sama-sama Ibu. Ya, apakah masih ada yang kesulitan Bapak Ibu? Yang belum mengisi, ada yang telat nih Bu Eka, yang belum mengisi boleh kan masih mengisi yang request itu Bu Eka? Silahkan Bapak Ibu yang sudah ngisi dan sudah saya kirim emailnya sudah saya tandai. Jadi yang belum ngisi lanjutkan isi, nanti akan saya kirimkan juga. Oke, jadi Bapak Ibu yang mungkin tadi terlempar ataupun masih bergabung boleh diisi nanti linknya. Iya, jangan ragu ya Pak Supremo. Kemarin juga ada yang japri saya Pak Supremo, beliau datang hadir di workshop kita ini di awal, tapi karena jaringan jadi terlempar. Kemudian melapor ke saya, boleh nggak Bu besok ikut lagi? Boleh, silakan. Mengisi form request boleh. Di sini mudah-mudahan Bapak Ibu dapat sertifikat semua, kemudian dapat ilmunya juga gitu. Ya, semangatnya itu luar biasa Bu Eka. Katanya baru berapa menit WA saya sudah hampir 200 chat yang masuk. Benar sekali. Mantap Bu Eka. Bapak Ibu gurunya the best. Boleh ya sembari diisi Bapak Ibu. Jadi ketika ada kesulitan nanti boleh diinformasikan. Maaf Bapak Ibu, kami sudah ngisi request tadi, tapi rasanya belum ada email masuk ini. Oke, nanti yang belum barusan, di mic, tolong Bapak Ibu ini kan saya, japri ke saya Bapak, yang barusan bilang apa namanya sudah form request-nya sudah ya Bapak ya? Sudah pastikan emailnya benar? Emailnya benar. Oke, coba cek di spamnya sudah Bapak? Iya sudah, tapi belum ada nih. Iya. Oke, silakan Pak. Ini kan ke saya. Japri ya Pak. Oh, iya. Pak Rahmat. Iya, Bu. Iya. Rahmat SMP 23. Oke. Lanjut. Sebagai informasi juga Bapak Ibu, banyak email yang masuk ke WA masuk ke saya Bu Eka untuk reset password dari akun belajar nih Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya tegaskan Bapak Ibu, untuk password guru ya, untuk SD itu sama SMP dan PAUD, untuk gurunya itu bisa kami bantukan. Jika adminnya memang lupa password gitu. Tapi jika adminnya itu bisa passwordnya untuk di sekolah, Bapak Ibu hubungi admin sekolah. Jika memang adminnya dua-duanya, misalnya passwordnya juga lupa, boleh hubungi kami. Kalau SD itu sama Bu Dona, kalau PAUD dan SMP boleh ke saya. Nah, tapi kalau adminnya mohon maaf saya ataupun Bu Dona nggak bisa bantu riset nih Bapak Ibu, karena memang itu sistemnya ke admin pusat. Jadi admin pusat yang hanya bisa meriset admin. Ya Bapak Ibu ya, banyak sekali permasalahannya.
password adminnya yang lupa. Jadi guru-gurunya gimana mau reset ya kan? Nah, untuk guru-gurunya bisa kami bantu. Tapi Japrian itu belum saya balas satu-satu Bapak Ibu karena keterbatasan waktu juga. Insya Allah segera saya balaskan. Mohon bersabar Bapak Ibu. Kak Eka izin bertanya. Ya, Ibu Nining. Itu yang di atas emailnya trainer itu kita pilih yang mana ya? Itu ada 3 pilihan level 1, Yang level 2. Level 1, Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama, Ibu. Mohon izin Bapak Ibu, bisa dikirim link request-nya lagi nggak? Bisa Pak, mohon ditunggu Pak. Maaf Bu Eka, bisa tahu email trainernya nggak? Ini trainernya maksudnya Mbak Eka ya? Atau bukan Ibu? Ibu sudah nerima email dari saya? Sudah diisi? Iya, email dari saya itu di bawahnya ada email trainer Anda. Oke. Iya. Oke. Makasih ya. Ya, Bapak Ibu saya di sini bukan trainer Bapak Ibu ya. Kalau saya yang tahun dulu. Nah, yang trainer Bapak Ibu tiga narasumber kita ini yang trainer kita Bapak Ibu. Bu Eka. Iya, Bapak. Ini kok di email pribadi nggak ada muncul, di email pembelajar juga nggak muncul. Bapak tadi isinya ke email mana Bapak? Email pribadi. Coba cek di spam Bapak. Spam itu yang mana ya? Yang paling bawah, nanti Bapak Ibu kan di situ ada inbox, kemudian send dan segala macam. Bapak Ibu klik tanda panah kecil di bawah itu, nanti ada sampah, kemudian spam gitu. Bisa Bapak? Tunggu. Made or. Ya, oh ini spam. Iya Bapak. Kosong. Oh, Bapak baru mengisi yang ini ya, request baru Bapak? Dari tadi sudah saya coba di pribadi nggak ada, di di pembelajar juga nggak ada. Oke, Bapak memang ada tanda seru kan? Ya. Baik. Izin bertanya Bu Eka. Ya, Ibu. Dengan Pak Suherman. Ya, Pak Suherman. Iya. Ini saya sudah mengisi jawaban soal dan jawaban di sini ada perbedaan pilihan jawaban. Nah, di link jawaban yang ada di link guru untuk uji kompetensi, pada pertanyaan rekan pengajar kelas memiliki hak yang hampir sama dengan pengajar, mana yang bukan salah satunya. Nah, pada link jawaban di situ jawabannya adalah menghapus data, sedangkan di uji kompetensinya di sini pilihannya mengundang siswa, menghapus kelas, menambah tugas, dan menilai tugas. Nah, Bapak di sini kayaknya menghapus kelas enggak, Bu? Untuk jawabannya. Jadi Bapak cek aja yang sesuai dengan yang saya berikan jawaban tadi. Jadi yang menghapus kelas nggak usah di checklist seperti itu, Pak. Oh, iya. Jadi yang menghapus kelas berarti nggak usah di checklist. Yang Bapak checklist hanya yang tertera di jawaban. Nah, kebetulan jawabannya nggak ada, Bu. Di sini menghapus data, Bu. Jawabannya menghapus data, sedangkan pilihannya nggak ada. Oh, kenapa? Iya. Ini jadi Pak, di sini ada kecualinya kah di situ? Nggak ada, Bu. Nah, di sini pilihannya cuma ada mengundang siswa, menghapus kelas, menambah tugas, dan menilai tugas. Sedangkan kalau begitu, sedangkan di jawabannya menghapus data, Bu. Iya, berarti yang menghapusnya itu tidak usah di checklist. Jadi yang lainnya Bapak checklist, kemudian itu poinnya 3 ya, Pak? 2 poin. 2 poin berarti. Iya. Setahu saya di sini kalau kita rekan pengajar kayaknya nggak bisa menghapus kelas, Pak. Iya, betul. Kalau pengajar yang kita ini tidak bisa menghapus kelas, Pak. Kita memiliki hak yang sama, hampir sama, Iya. tapi yang membuat soal biasanya itu yang bisa menghapus kelas. Benar. Kalau misalnya rekan pengajar nggak bisa, Bu, ya? Betul, Bapak. Oke. Iya, Terima berarti kasih. Pak, Bapak sudah menunjukkan bahwa kompetensi Bapak sudah sangat bagus mengenal GWE nih, Pak. Terima kasih. Iya, Bu Eka, terima kasih Pak. Bu, sudah ketemu. Oke. Sudah ketemu. Aku sudah ya, terima Pak kasih. ya. Oke, Ya. terima kasih. Bu Eka, mohon maaf Bu Eka. Iya, Ibu Siti Aisyah. Iya, linknya belum masuk Bu Eka.
Sudah dicek di spam, Bu? Di spam juga kosong, Bu. Oh, oke. Saya juga kosong, Bu. Pak Hartoni. Pak Hartoni baru mengisi form request-nya ya, Pak? Sudah, Bu. Sudah dari tadi, Bu. Sudah di-refresh, Bu, spamnya. Nah, ya refresh aja dulu, Oh ya, Bapak. Refresh dulu, betul. Coba, Bapak. Tenang aja Bapak Ibu, pokoknya ini bisa diisi nanti sampai malam nanti atau sampai besok. Kalaupun sertifikatnya udah saya kirim ke email Bapak Ibu, nanti merasa nggak dapat sertifikat, boleh komplain ke saya, tenang aja. Jadi semuanya akan dapat sertifikat Bapak Ibu. Jawabannya di mana mau dilihat, Bu? Iya Bapak Ibu. Bu Eka izin. Iya. Kak Ratima ya? Iya. Hai Kak. Nggak usah buka. Aku mau tanya nih, kan tadi saya sudah buka form jawabannya. Kan ada katakan dalam jawaban itu yang yang memilih lebih dari satu jawaban. Ibu Eka menjawabnya pilihan ganda. Apakah saya yang salah atau gimana, Bu? Saya pilihnya itu centang, karena kan memilih jawaban lebih dari satu. Iya. Kalau memilih jawaban lebih satu berarti jawabannya boleh lebih dari satu itu Bu, Ibu Ratima. Nah, kuncinya lihat poin di sampingnya. Apakah 2 poin? Biasa kalau 2 poin itu terdiri dari 2 jawaban seperti itu. Itu kuncinya di situ. Jadi Bapak Ibu yang saya kirimkan ini, Bapak Ibu sesuaikan lagi dengan soal, karena kemungkinan saat saya membuat jawaban itu ada pembaruan dari revonya, tapi saya yakin Bapak Ibu sudah punya kompetensi untuk menjawab itu. Jadi sesuaikan aja Bu Ratima. Oke, terima kasih Bu Eka. Iya. Izin Bu Eka, mau bertanya. Iya, Ibu Preni. Ini kan tadi pertanyaannya ada kata Ibu tadi kan 2 poin. Nah, jadi otomatis bisa ditekan untuk di 2 titik gitu kan. Nah, ini kok nggak bisa ya Bu ya? Ya, cuman hanya satu pilihannya. Betul, Bu. Jadi bisa jadi soal itu ada yang namanya multiple choice ataupun yang banyak jawaban itu ya multiple ataupun hanya satu pilihan saja. Bisa jadi yang hanya satu pilihan tapi poinnya 2, nggak masalah Ibu. Jadi hanya satu yang bisa diklik tapi poinnya 2 ya. Oh iya. Nanti Ibu perhatikan saja ya Bapak Ibu ya. Izin Bu, ini tadi Rahmat SMP 3. Pak Rahmat ya, belum nerima email saya Pak Rahmat? Iya belum, sampai sekarang di spam juga masih kosong. Oke siap, bentar saya cek lagi barusan saya sudah kirimkan Pak Rahmat sebentar. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena saking banyaknya gitu kan. Iya, mohon bersabar. Tapi aman Bapak Ibu, insya Allah. Kalau sudah ada apa yang izin Bu Eka. Ya, Ibu Yusra. Ya gini, emailnya belum ada masuk. Apa ini kesalahan saya ya tadi? Waktu link itu baru meluncur, saya langsung ngisi jawaban yang bukan link request. Langsung sudah saya isi jawaban dan hasilnya sudah didapat. Apakah itu permasalahannya? Iya. Benar Ibu, jadi untuk revo hanya bisa memberikan 1 kali, ya nggak bisa diedit. Kalau nggak salah saya nggak bisa ya Bapak Ibu ya yang sudah mencoba nggak bisa diedit. Nah ada solusinya Ibu, Ibu masuk pakai email yang lain lalu mengklik link tadi bisa. Pakai email orang lain boleh juga? Boleh juga Ibu. Boleh. Tapi ingat email tersebut belum digunakan untuk mengakses yang barusan tadi linknya. Oke. Silakan dicoba Ibu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Izin Eka. Tulisannya di mana ditengok ya? Eka, izin. Saya juga belum dapat kiriman di linknya. Ibu Siti Nurjamil, Pak Rahmat tadi ya. Sebentar. Jawabannya sudah, tapi tidak tahu di mana. Izin kirimkan lagi linknya. Pak Sutrimo bisa bantu saya demokan untuk mencari spam, Pak Sutrimo. Oh iya, boleh. Ya, Bapak Ibu yang sulit mencari email, silakan cari di spam, diajarkan oleh Pak Sutrimo ya. Ya. Yang pertama, ya silakan Ibu. Izin Pak. Mungkin Bapak Ibu sebelum
Mungkin ada beberapa email harus di-refresh dulu Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu tadi mengirimkan di email yang pribadi, kemudian boleh di-refresh dulu. Kemudian yang email belajar.id juga di-refresh dulu. Soalnya ada beberapa kasus nih Bapak Ibu yang belum mendapatkan ini karena belum di-refresh. Nah, silakan di-refresh saja, kemudian dilihat lagi. Nanti saya Pak, yang diuji kompetensi dasar tuh kalau kabupatennya dikosongi gimana Pak? Pak ya nyari kabupatennya Pak? Di halaman mana? Nggak bisa Bapak. Mohon maaf itu nggak bisa karena memang dari reponya nanti Bapak nggak terdata di repo bahwa Bapak udah jadi peserta ya Pak Supremo begitu. Ya, betul. Jadi susah nyarinya gini, trik saya gini Bapak Ibu, kan dia kabupaten semua dari atas ke bawah. Bapak Ibu langsung cari scroll, nanti langsung ke T, jadi kap.t. Nah, di situ muncul. Ini memang adalah ujian Bapak Ibu. Oke. Kesabaran, silakan. Nggak mau Ibu. Izin Bu. Halo Bu Eka. Iya Pak Teddy. Saya belum dapat email trainernya nih Bu Eka. Oke, siap. Sebentar Pak Teddy, saya olah dulu. Yang barusan mengisi, saya olah dulu. Mohon bersabar Pak Teddy. Oke, terima kasih Bu. Itu tali HP itu. Kalau udah di HP di mana lokasinya? Enggak ada pakai lokasi. Kata dua ya. Kalau Kita buka tuh. Bu Eka. Iya, Ibu Daphni. Izin Mbak Eka. Ya, silakan. Ini nih diisian storing Mbak ya? Iya, sedikit storing nih Ibu. Nggak apa-apa, lanjut aja. Iya Ibu. Aduh. Pelatih Anda sedang mengikuti program level berapa gitu Mbak? Level 1 Ibu. Level 1 Mbak ya? Iya. Terima kasih Mbak Eka. Sama-sama. Izin Bu Oh, Eka. email Puja siapa lupa saya Bu. Email trainer. Mbak Puja emailnya Mbak Puja sudah saya kirimkan ke ini sebenarnya Mbak Puja ya. Nanti tolong di ini ya, saya kirim ke chat ya. Terima kasih. Puja. Sama-sama. Puja siapa nih? Lupa. Puja siapa? Saya kirimkan ke chat Pak ya. Bentar. Puja Dewi 25 guru belajar SD. Guru SD belajar SD. Puja Dewi guru SD belajar. Jawabannya bisa nengok jawaban. Dua 25 guru SD belajar. Kue orang tuh. Kue bisusi. Bisusi ada. Tanda paragraf mana kerajaan kita yang berikutnya tidak pernah otomatis. Disimpan di formulir. Anda juga dapat menyimpan
Google.com. Yang kunci lah, Ora. Yang kedua, guru berperan di sini. Ada jadwalkan tugas di classroom. Yang tak lulus TGA. Dulu hai sudah persadian terus tak ada. Opsi berbagi terbaik. Itu nak diduitkan ya? Mohon izin Pak Trimo. Iya Ibu. Yang itu program trainingnya itu yang mana ya Pak? Yang level 1 Ibu. Level 1 ya. Makasih Pak. Ya, iya Bu. Ya Bapak Ibu, yang belum mendapatkan email atau belum di-refresh, silahkan di-refresh ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu setelah refresh tidak ada di inbox, boleh dilihat di spam ya Bapak Ibu. Di spam itu ada di bagian email, kemudian di bawah kotak masuk, berbintang, kemudian draft, workshop, penting dan seterusnya sampai di bawah ini ada spam ya Bapak Ibu. Ketika ada spam silakan diklik saja. Nah, mungkin saja Bapak Ibu masuknya di spam, Ibu Eka ngirim emailnya terkait dengan jawaban dan email trainernya Bapak Ibu. Pak Trimo. Ya Ibu. Nge-refresh Gmail itu gimana caranya? Oh, tinggal diklik aja yang tanda panah yang berputar itu, Ibu. Ya. Kalau sudah menjawab, apa selanjutnya, Bu? Dengan mengajar. Ya, Bu, udah selesai jawab semuanya ya? Ya. Kalau sudah menjawab, nilai saya 87, Pak. Iya. Tinggal Bapak Ibu terima email besok, insya Allah malam ini saya proses, Bapak Ibu yang udah ngisi, saya proses malam nanti, besok Bapak Ibu udah bisa nerima emailnya. Ya, email yang berisi sertifikat bonusnya ya Bapak Ibu. Jadi sudah selesai Bu ya? Kalau sudah ngisi sudah selesai nih? Sudah, tapi Bapak jangan langsung pergi meninggalkan kami ya Bapak. Halo Bu Eka. Iya, sudah selesai Bu ya? Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Yang lain bertanya Bu. Ya Ibu Sumaya. Oh iya. Tadi saya sudah masuk di link, tapi keluar udah ketemu lagi linknya. Oke, mohon dibantu Pak Sutrimo. Link yang mana Ibu? Yang ini Pak. Yang request atau yang link yang untuk ngisi ujian atau keduanya? Yang pertama. Oke, saya kirim ya Ibu. Terima kasih Pak. Halo, Assalamualaikum. Salam. Ini Bundo sudah kembali lagi. Alhamdulillah Bundo. Habisan kota Bundo rupanya onde-onde. Baru kemarin malam isinya. Gimana ini kita lanjutkan? Lanjut Bundo. Dan rumah menambah gambar. Lanjut Bundo. Digunakan untuk foto film. Halo Bu Eka. Sampai di mana Mr. Momo? Ya, sedang mengisi email juga Ibu Bundo. Ya Bapak Ibu yang belum mendapatkan request boleh diisi ini. Kemudian
Kalau sudah nanti tunggu emailnya masuk, akan mendapatkan email terkait dengan uji kompetensinya dan email dari trainernya yang harus diisi ya Bapak Ibu. Ini sudah saya kirimkan di Google di chatnya, di room chatnya Bapak Ibu. Izin bertanya Bu Eka. Oh iya, silakan Ibu. Silakan Ibu. Ini email trainernya sudah masuk ke email saya. Nah, nanti setelah kalau seandainya Zoom-nya sudah berakhir, apa masih bisa diteruskan untuk mengisi? Boleh Ibu, silakan. Oh, mau malam. Sekarang ini kita buat waktu sama-sama sambil menunggu Bundo tadi kan. Nanti Bapak Ibu nggak kesulitan begitu. Tapi kalau rasanya lebih enak kalau nanti ngisinya boleh dipersilakan. Oh ya, makasih Ibu. Berapa yang tersedia ada pilih semua. Oke, boleh dilanjutkan aja deh Bu Eka, Bundo. Nah, nanti boleh kita diskusikan terkait pengisian email. Bu Eka. Halo. Halo Bu Eka. Oke, Pak Mo, Bundo lanjut ya Pak Mo ya. Silakan lanjutkan Bundo sambilan saya nampak ya, juga ya screen email Bundo ya. Peserta Ya, siap. sip. Sudah nampak kan share screen Bunda? Sudah Bunda. Sudah. Bunda hanya mengingatkan sedikit. Pak Mai, mohon maaf. Pak Mai. Oh, Pak Mai sudah hadir. Selamat Ya, alhamdulillah Pak sudah Mai. Bunda lanjut sedikit. Pak Kadi Sudah sudah lanjut bergabung. sedikit. Oke, Pak Kadi sudah bergabung. Siap. Nunggu apa-apa, Pak Kadi sudah bergabung. Ya, selamat datang Pak Kadis yang terhormat. Bunda coba sebentar, Bapak Ibu yang Bunda banggakan. Jadi Google Site itu adalah website kita, aplikasi untuk membuat website. Caranya bagaimana? Caranya kita bisa lanjut buka browser, habis itu kita titik 9, kita pilih Google Site. Google Site yang ini ya. Nah, di sini sama dengan yang kemarin, kita sudah disediakan template-template yang sudah kita bisa gunakan. Nah, di sini tadi Bunda sudah mencobakan untuk membuat websitenya. Kira-kira seperti ini tampilannya. Ya, seperti ini tampilannya. Nanti lebih detail Bunda akan kirimkan tutorialnya di grup kita karena kesalahan teknis tadi Bunda kehabisan kuota jadi terlempar, barusan habis beli kuota lagi. Mohon maaf sebelumnya. Ini adalah header atau bagian kepala dari website kita. Gambar ini bisa diganti-ganti sesuai dengan keinginan kita. Caranya bagaimana? Caranya di sini, diubah gambar ini, kita klik aja. Kalau seandainya kita sudah mempunyai gambar, silahkan kita upload gambar tersebut. Tapi kalau seandainya kita belum memiliki gambar, kita bisa menggunakan yang telah disediakan oleh Google. Pilih gambar seperti ini. Jadi nantinya seperti inilah tampilannya kira-kira. Terus yang kedua, Bunda akan menjelaskan sedikit bagaimana cara kita membuat menu-menu ini. Menu-menu yang akan tampil di Google Site kita. Caranya adalah kita pilih ini halaman, tombol yang ini halaman, habis itu ada tanda plus di bawah, tanda plus ini kita klik. Kita tambahkan mau nambahkan menu apa, misalnya kita tambahkan modul ajar. Oke, setelah itu kita klik selesai. Nah, nanti akan bertambah menunya satu menu modul ajar. Karena ini sudah ada tulisannya, jadi tulisan sekolah kita, tulisan modul ajar ini kita tidak butuhkan, kita hapus aja. Kita hapus aja. Habis itu begitu, kalau mau nambahkan menu-menu ini silahkan klik halaman ini, habis itu klik tanda tambah. Terus di sini untuk mengisi websitenya ini di beranda, untuk mengisi websitenya biasanya kalau di beranda itu kan ada kata-kata sambutan, ada apalah gitu. Nanti website ini kita bisa isi dengan apa yang kita inginkan. Ini Bunda sudah mencobakan untuk mengisinya. Caranya gampang aja. Ini berbentuk tulisan ya. Bagaimana caranya? Kita klik sisipan ini, sisipkan. Habis itu bisa kita tambah
klik teks. Nah, nanti di sini kita akan bisa menulis apa saja yang hendak kita tuliskan di sini. Tapi karena Bundo sudah masukkan di sini, jadi tidak perlu lagi ya Bapak Ibu. Terus bagaimana cara kita melihat hasil dari website yang telah kita buat ini? Kita klik tanda logo Pratinjau ini. Kita klik. Seperti ini tampilannya. Ini halaman berandanya ya. Berandanya berisi dari kata sambutan kepala sekolah kita. Habis itu ada visi dan misi sekolah kita. Ini kita ketikkan semua atau bisa kita copy paste dari doc yang sudah kita punya. Begitu juga dengan klik menu info penting. Ya, kita di menu info penting ini kita bisa masukkan info-info penting terkait yang kita inginkan, kita masukkan di sana. Dan video, menu video. Di menu video ini kita bisa nambahkan video-video yang kita inginkan. Iya, saya rasa lengkap ya Bundo ya. Jadi website ini Bapak Ibu adalah salah satu media yang bisa kita gunakan untuk membuat website sekolah ataupun menunjukkan hasil karya siswa kita. Jadi kalau Bapak Ibu punya mata pelajaran tertentu nih, nanti mau misalnya di atasnya hasil karya matematika atau nanti untuk proyek pelajar Pancasila nih Bapak Ibu untuk menampilkannya atau unjuk kerja siswa kita, ini kita bisa gunakan site ini nih Bapak Ibu. Seru sekali ya Bundo ya. Iya, betul sekali. Jadi sekali lagi nanti Bundo akan share tutorialnya di grup kita biar lebih detail. Ini karena keterbatasan waktu dan Bundo terlempar tadi dari room meet kita. Mohon maaf Bapak Ibu yang sebesar-besarnya tidak disengaja. Pak Kadis juga sudah membersamai kita ya Bapak Ibu, Bundo. Terima kasih sekali Bundo. Oke Bundo, akhiri aja stop share-nya. Ya, terima kasih Bu Eka. Mohon maaf atas kekurangannya. Oke Bapak Ibu, sekian pemateri kita. Semuanya udah menyampaikan dengan sangat cukup jelas ya. Mengenai sertifikatnya Bapak Ibu silahkan menyusul saja. Mau mengisinya nanti juga tidak apa-apa. Nah, sudah membersamai kita Bapak Ibu yang terhormat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Bapak Dr. Handes Muhammad Edward. Kami persilakan kepada Bapak mungkin untuk menutup secara resmi kegiatan kita. Kami persilakan Bapak. Halo. Halo. Bapak. Halo. Jelas, Bu? Iya. Jelas, Pak. Alhamdulillah jelas. Selamat datang, terima kasih Bapak sudah membersamai kami Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala BGP dan jajaran, Bapak Kepala BPMP dan jajaran, serta rekan-rekan peserta Zoom meeting yang kami hormati. Alhamdulillah dari kemarin ya kita telah mengikuti workshop penggunaan PMM. Saya memantau terus meskipun tidak ikut langsung. Alhamdulillah laporan dari Pak Kabid KTK, rekan-rekan semuanya antusias. Ini saya rasa merupakan sesuatu yang sangat positif dan kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan guru yang mengikuti acara workshop hari ini. Yang kedua, kepada Kepala BGP, Kepala BPMP, izinkan saya atas nama seluruh guru, seluruh tenaga pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengucapkan terima kasih. Saya kira ini merupakan sebuah support, sebuah dukungan yang luar biasa Pak untuk kami. Ke depan tentu kami berharap BGP, BPMP tetap mensupport dan mendukung kami dalam rangka memajukan pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kemudian yang kedua, kepada rekan-rekan saya, Bapak Ibu, guru di lingkup pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saya kira untuk 2 hari ini kita telah, walaupun mungkin belum seluruhnya,
kita telah memperoleh cukup banyak pengetahuan tentang platform Merdeka Belajar. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa kita gunakan sebaik-baiknya untuk mendukung pelaksanaan tugas kita dalam penerapan kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terus semangat, dan kita apresiasi kepada seluruh guru-guru yang telah mengikuti acara ini dengan sebaik-baiknya. Lebih kurang kami minta maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak sudah memberikan apresiasi yang sangat baik kepada kami. Ya Bapak, sebagai laporannya Bapak bahwa partisipan kami dalam pelatihan ini selama 3 hari sangat luar biasa Bapak, sampai grup WA-nya itu full Bapak. Jadi ini sebagai pertanda baik bahwa bagaimana respon guru-guru kita, terutama guru-guru PAUD ini sudah sangat bagus untuk mengikuti pelatihan ini Bapak. Mudah-mudahan berikutnya akan ada pelatihan-pelatihan selanjutnya Bapak. Mohon didukung juga oleh Dinas Pendidikan kita Bapak. Saya terus Ibu setiap setengah jam sekali itu koresponden terus dengan Pak Mei. Gimana teman-teman? Tetap semangat gitu Pak Mei. Semua tetap ikut, ya kan? Itu alhamdulillah sekali. Dimanapun saya monitor, dan kepada rekan sekali lagi saya berharap terus kita menempa diri, ya kan? Ini di era keterbukaan informasi, anak-anak itu juga memiliki kemampuan untuk memperoleh informasi yang cepat. Jangan sampai nanti kita selaku pendidik, selaku pengajar, itu anak-anak yang lebih duluan tahu. Kata orang kalau guru ini berjalan dulu selangkah, memanjat dulu seranting. Ya Bu ya, Pak ya. Siap, terima kasih Bapak. Oke. Iya, terima kasih. Oke Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis, kita jangan berhenti untuk belajar nih Bapak Ibu. Jadi kalau mau berhenti belajar ya Bapak Ibu, berhenti aja mengajar. Pernah ada yang saya mendengar seperti itu. Ya, karena guru itu harus terus mengupgrade ilmunya ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, mungkin kepada Pak Mai selanjutnya yang ingin juga itu barang 10 hari pada kami atau motivasi, kami pertanyakan kepada Pak Mai juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Yang kami hormati rekan kami Ibu Dona Yuliasari selaku Belajar ID Kabupaten Tanjung Timur. Yang kami hormati rekan kami Ibu Eka Novalia selaku Kapten Belajar ID Tanjung Timur. Yang kami hormati rekan-rekan para narasumber, Ibu Novalia, Pak Sutrimo, Ibu Puja Sri Dewi. Ada yang tinggal? 3, 5. Mohon maaf Pak Kabid, tadi saya mute semua. Mohon di-unmute lagi mic-nya Pak. Baiklah, pertama kami mengucapkan kepada Pak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sudah berkenan hadir dan menutup kegiatan workshop kita yang sudah berjalan 3 hari. Alhamdulillah hari ini kami lihat seluruh peserta masih dalam keadaan sehat dan bersemangat. Mulai dari hari Selasa, Rabu, dan hari Kamis. Ya, non-stop kita kegiatan, ada yang dari Balai Guru Penggerak, ada dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jambi, dan juga ada dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Timur. Bahwa kegiatan kita ini kerjasama Dinas Pendidikan dengan Master Training dan juga Kapten dan Ko-Kapten akun belajar.id Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Harapan kami ke depannya setelah pelatihan ini kami berharap khususnya rekan-rekan kami guru yang di PAUD
yang kemarin cukup tinggi, yang belum bergabung di akun belajar.id lebih kurang 95%. Kami berharap setelah pelatihan ini terjadi peningkatan. Jadi Bapak Ibu, kalau tidak bergabung di akun belajar.id, Bapak Ibu tidak bisa bersama dengan IKM dan PMM. Jadi untuk masuk ke akun belajar ID tadi sudah dilatih sampai hari ini, termasuk juga tentang untuk mendukung implementasi kurikulum mandiri dan PMM. Jadi mudah-mudahan kami mengajak kepada rekan-rekan guru kami, khususnya yang PAUD, mungkin kalau dilihat, mungkin pembelajaran IT ini mungkin PAUD belum menggunakan, tapi minimal gurunya sudah memahami dan bisa menggunakan fasilitas dalam mempersiapkan pembelajaran untuk peserta didiknya. Minimal menambah pengetahuan dan wawasan. Dan juga alhamdulillah apa yang disampaikan Pak Kadis tadi ya, untuk ternyata Tanjung Jabung Timur sampai hari ini capaian akun PMM kita yang sudah bergabung sudah mencapai 95,75%. Insyaallah dalam beberapa hari ini kita sudah bergabung di PMM bisa mencapai 100%. Dan kita dorong juga yang PAUD kita sudah bisa minimal 80% nantinya sudah bergabung di akun belajar.id. Ini sangat penting semua pembelajaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi itu ada di akun belajar.id. Jadi kalau Bapak Ibu belum download, belum bergabung di akun belajar.id, tidak mungkin Bapak Ibu akan dipanggil dalam setiap pelatihan-pelatihan. Itu lengkap materi-materi yang disajikan oleh kementerian. Kami juga dari pendamping kegiatan workshop kita hari ini dari pertama, kedua, dan hari ketiga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya telah mengikuti kegiatan dengan baik. Insya Allah hari ini akan dipandu oleh tim untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan sertifikat setelah mengikuti kegiatan ini secara berturut-turut hari pertama, kedua, dan ketiga. Hanya itu yang dapat kami sampaikan tambahan. Ya, terima kasih juga kepada Kapten, Ko-Kapten, kepada narasumber ya yang telah membantu kegiatan pada hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Kabid sudah selalu menguatkan kami, memberi motivasi untuk Bapak Ibu sekalian untuk terus berkembang dan belajar ya Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, demikianlah serangkaian workshop kita selama 3 hari ini. Kami dari tim narasumber, Bapak Sutrimo, Bapak Ibu Mulyeti Elvira, dan juga Ibu Puja mengucapkan selamat Bapak Ibu sudah mengenal GWE dengan baik. Jangan lupa untuk menerapkannya dalam pembelajaran dan di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Oke, izinkan saya Bapak Ibu menutup dengan sebuah pantun supaya meriah ya, supaya berkesan untuk Bapak Ibu sekalian ya. Sungguh ramai Gentala Arasy, tempat berkumpul para muda-mudi. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih dan sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada Pak dan juga Pak Muhammad Edward yang sudah bersedia menutup. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eka, Bu Puja. Terima kasih Pak. Terima kasih semuanya. Silakan nanti di grup kita ya Bapak Ibu. Untuk link sertifikat masih boleh diisi sampai malam. Terima kasih Bu Eka. Izin bertanya Bu. Ada Bu Eka ya. Ada Bu. Terima Kalau kasih Bu Eka. diedit jawabannya bisa nggak Bu? Terima kasih Pak. Semoga Boleh sukses silakan Bapak, selalu. silakan. Bu, Terima kasih Virga, mana Virga? Sama-sama Bapak Sultan. Terima kasih Ibu. Terima kasih ilmunya. Salam sehat selalu. Terima kasih ilmunya. Salam mereka buat kita semua Bapak Ibu. Izin Bu Eka, meninggalkan link absen ada nggak? Terima kasih. Ada Bapak, ada Ibu. Terima Segera kasih, kita siap-siap. kirimkan di grup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Terima kasih ilmunya. Mbak Bu ya chat Bu, chat Mbak Kapten. Terima kasih Bu Eka. Sama-sama Ibu. Terima kasih semuanya ya. Kalau mau ngedit jawaban yang Terima kasih Bapak Ibu. sendiri gimana caranya Bu Eka? Boleh Kak. Iya, halo.
Kasih Ya Bu, kalau mau ngedit tadi kan jawabannya ada yang salah itu. Ngedit lagi kayak mana caranya? Untuk jawaban uji kom ya Bapak Ibu. Iya. Kalau untuk uji kom nggak perlu diedit, Bapak, nggak masalah, nggak apa-apa. Walaupun ada yang salah, tetap akan mendapatkan sertifikat. Oke Bu, terima kasih. Apakah ada batasan nilainya, Bu? Terima kasih Bu Puja. Kalau dari Revo diharapkan minimal 70 Bapak, tapi tidak apa-apa. Link absennya tolong Bu. Tidak mencapai 70 Absen. kita mendapatkan sertifikat, tidak masalah. Revo hanya ingin apa ya? Hanya ingin melihat perkembangan kita saja. Bu, mau nanya. Silakan Ibu Puji. Itu yang terminalnya itu bagaimana, Bu? Yang apa, Ibu? Yang trainer atau pelatih. Email trainer. Ibu udah nerima email dari saya? Sudah. Oke, ada di baling bawah itu Bu, email trainer. Nah, coba dibaca emailnya. Itu ada itu dari Bapak, Bu. Pak Sutrimo ya? Nah. Izin keluar ya, Bu. Ya, silakan Ibu. Keluar ya, Bun. Ya. Terima kasih Bu Eka, izin live. Terima kasih kembali. Izin keluar, Bu. Iya, keluar ya, Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Iya, terima kasih. Jangan lupa Terima kasih. Bu. PGP, Pak. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin wabarakatuh. link absen Bu. Terima kasih. Link absen. Kalau ini kan Bapak Ibu sudah saya kirim sudah di grup ya, Bu. Iya, di WA. Itu malah diisi. Bisa keluar Bu. Ya, silakan. Saya belum masuk grup Bu, belum dapat link absen Bu. Di chat Oke, aja. boleh japri saya Bapak. Maaf kalau emailnya belum masuk ke kita gimana ya? Coba cari di spam ya Ibu. Cari di spam. Nanti di spam itu ada email yang saya berikan. Nah, untuk Bapak Ibu nanti ada beberapa yang belum karena baru mengisi form request, akan ditunggu saja sampai malam nanti ya Bapak Ibu. Oh ya, oke. Depannya ada. Ya. Kosong. Ibu, itu saya kan dapat Bapak kan itu yang trainernya bagaimana? Apa yang diisi, Bu? Ya Ibu, nanti klik link ya, link yang sudah saya berikan ke email, ada bagian bawah itu email trainer Anda. Jadi ada. Ya, apakah Bapak Ibu nanti dapatnya Pak Sutrimo ataukah dapatnya Ibu Mulyati atau Ibu Puja ya? Iya, dapat Bapak Sutrimo, Bu. Sudah tuh ini kan ada isinya di trainer atau pelatih itu yang ada level 1, 2 sama level 1 Ibu. Level 1. Terima kasih Bu ya. Sama-sama. Antum ada berapa? Kalau batu 3. Kemudian salah. Ini tidak layak. Wah. Biasanya saya apa? Ada rombongan Bu Siti. Bu siapa Bu?